Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Vincent Aldi dan rekan saya. Dan saya Nazia Sudirja. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya langkah antisipatif dan juga koordinasi yang solid untuk mencegah potensi lonjakan inflasi di Sumatera Selatan menjelang perayaan Natal dan juga Tahun Baru. Salah satunya melalui pengaturan pasokan komoditas dan juga pemantauan distribusi. Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya langkah antisipatif dan koordinasi yang solid untuk mencegah potensi lonjakan inflasi di Sumatera Selatan menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Upaya pencegahan sejak awal dapat dilakukan melalui pengaturan pasokan komoditas dan pemantauan distribusi secara ketat. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Fauji Amro menilai penanganan lebih khusus perlu diprioritaskan terhadap ketersediaan komoditas cabai rawit dan gula yang cenderung defisit serta menjadi penyumbang utama inflasi di Sumatera Selatan. Dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru memang ini akan terjadi lonjakan-lonjakan kebutuhan bahan pokok dan yang lainnya. Nah, kita berharap koordinasi ini menjadi penting di mana yang tinggi kebutuhan yang produksinya tinggi harus mendistribusi kepada yang kurang. Nah, oleh sebab itu menurut saya koordinasi itu yang kata kuncinya. Yang kedua stabilitas harga. Nah, dari 9 item menjadi parameter inflasi yang di daerah itu, Sumatera Selatan defisit hanya 2. Satu cabai rawit, yang kedua adalah gula. Nah, kalau emas kan memang lagi tren, harga emas lagi naik, orang nyimpan emas untuk investasi sehingga tidak ada distribusi uang. Melalui koordinasi yang lebih intens antar instansi, pemetaan stok yang lebih presisi, dan pengawasan distribusi yang dilakukan secara tepat waktu, Komisi 11 DPR RI optimis tekanan inflasi jelang Nataru dapat diminimalisir. Dari Provinsi Sumatera Selatan, Hendra Sunandar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, keberhasilan fiskal tidak boleh menggabungkan persoalan di lapangan. Komisi 2 DPR RI mengingatkan peningkatan pendapatan tidak bisa dilepaskan dari mandat utama BPN, yaitu penyelesaian konflik agraria dan pelayanan pertanahan. Capaian pendapatan negara bukan pajak atau PNBP yang dihimpun Badan Pertanahan Nasional di Jawa Timur menunjukkan tren positif dalam 5 tahun terakhir. Realisasi penerimaan di wilayah tersebut konsisten melampaui target, bahkan menembus 150% pada tahun terakhir. Meski demikian, Komisi 2 mengingatkan peningkatan pendapatan tidak bisa dilepaskan dari mandat utama BPN, yaitu penyelesaian konflik agraria dan pelayanan pertanahan. Anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Khozin menyatakan bahwa keberhasilan fiskal tidak boleh mengaburkan persoalan di lapangan. Percepatan layanan seperti pengukuran dan penerbitan sertifikat harus beriringan dengan upaya meredam sengketa lahan. 5 tahun terakhir Jawa Timur alhamdulillah itu selalu melebihi target ya. Bahkan tahun lalu itu sampai 150% dari target. Nah, itu satu hal yang menggembirakan bagi kami dari Komisi 2, tapi kami memberikan beberapa catatan dan masukan agar PNBP ini tidak berdiri sendiri, kita bergembira hanya urusan fiskal yang bertambah untuk negara, tapi bagaimana konflik agraria di tengah-tengah masyarakat ini bisa dinetralisir, bisa diselesaikan, termasuk juga bagaimana pelayanan terkait dengan sektor pertanahan mulai dari pengukuran, penerbitan sertifikat dan lain-lain itu bisa lebih dimaksimalkan. Lebih lanjut, Khozin menilai keberadaan panitia khusus reforma agraria di DPR RI menjadi momentum untuk merapikan tumpang tindih regulasi. Harmonisasi lintas kementerian mendesak dilakukan agar implementasi kebijakan pertanahan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan. Dari Jawa Timur, Akbar Prayoga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, jelang Natal dan juga Tahun Baru, harga beras, telur, daging dan juga cabai kerap naik akibat praktik penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09.
kalau sakit sampai 2 minggu on off kayak gitu kira-kira? Ya kalau 2 minggu gitu sih bisa jadi karena virus. Tadi sempat periksa dulu. Oh gitu. Oh, juga menggigil. Gigi ya? Agak flu. Agak Oh, flu. jadi Udah lonely berapa? maksudnya. Ada juga dok yang aku baca 6 bulan batuk nggak sembuh-sembuh. Normalnya itu berapa lama sembuh? Karena nggak mungkin virus itu infeksinya 6 bulan. Per semester itu ya? Semester. 1 semester udah bisa bayar BRKT. SPP dulu. Iya. SPP dulu. Virusnya bayar SPP itu. Juga ya kalau untuk orang dewasa ya kan memang dewasa itu juga ada vaksinnya, vaksin influenza iya gitu. juga. Tuh, batuk Dianjurkannya kayak. 1 tahun sekali. Tuh. Oh, Tahun sekali. Kan tempat batuk nggak? Enggak sih. Mama? Ini batuk nih banyak yang lepas nih. Apa tuh? Banyak tunggakan. Banyak Ya intinya lah jaga iman, jaga imun. Saya melanjutkan kuliah di Jogja itu sambil nyopir angkot. Saya belum mapan, terus saya bicara di luar, berjuang untuk orang lain kan mustahil. Oleh karena itu saya menata diri bahwa hidup saya harus mapan dulu, baru saya bicara berjuang untuk orang lain. Bahwa kamu anak petani, harus kamu memperjuangkan petani, kira-kira seperti itu. Jadi sampai hari ini saya masih Komisi 4 karena memang kebetulan saya anak petani mungkin diberikan mandat. Dapil saya kebetulan sangat tepat saya di Komisi 4 karena di dapil saya itu padi, blora, dan manggrobangan itu ada nelayannya, dan kemudian juga peternakan itu di gerobokan di blora itu sangat luar biasa. Jadi disitulah saya akhirnya menyadari bahwa mungkin saya ini mendapat semacam, kalau orang Jawa wangsit, penugasan bahwa kamu harus dari anak petani harus kembali kepada petani gitu. Ngopi bareng sama petani. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI mendesak pemerintah menjalankan stabilisasi harga melalui operasi pasar, percepatan distribusi pangan, dan juga menjaga produksi di lumbung pangan agar ketersediaan pangan terjaga dan harga tetap terjangkau. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga beras, telur, daging, dan cabai kerap naik akibat praktik penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Komisi 6 DPR RI mendesak pemerintah menjalankan stabilisasi harga melalui operasi pasar, percepatan distribusi, dan menjaga produksi pangan. Langkah tersebut dibutuhkan agar ketersediaan pangan terjaga dan harga tetap terjangkau. Anggota Komisi 6 DPR RI Asweni mendorong pemerintah menggalakkan operasi pasar murah dan segera mendistribusikan cadangan pangan Bulog guna mencegah terjadinya kelangkaan di pasaran. Ia menegaskan pentingnya koordinasi antar kementerian untuk menjaga stabilitas harga. Asweni berharap kepastian ketersediaan pangan di pasaran dapat membantu masyarakat memulihkan ekonomi dan meningkatkan daya beli. Jadi begini, kita mengharapkan persiapan lebih dini ya pada pemerintah dan semua pihak yang terkait untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup ya, dan merata di semua daerah agar tidak menyebabkan pihak-pihak yang bermaksud mencari keuntungan mempermainkan harga. Dan juga ya, ada cadangan pangan lain yang sewaktu-waktu kita harus ada operasi pasar, ya bisa kita lakukan operasi pasar. Saya pikir, dan juga tentu koordinasi dengan swasta, dengan instansi semua terkait, jadi jangan sampai masyarakat jadi korban tiba-tiba H-3 harga melonjak misalnya satu daerah. Lebih lanjut, Asweni mendesak pemerintah memberikan pendampingan kepada petani yang ada di lumbung pangan nasional, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan, untuk menjaga konsistensi produksi pangan. Hilman dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Sementara itu, pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi tentang larangan polisi aktif memegang jabatan sipil yang dinilai tidak melihat kebutuhan bangsa secara menyeluruh. Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang Polri, khususnya terkait larangan polisi aktif memegang jabatan sipil. Anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra menyayangkan putusan tersebut yang tidak melihat kebutuhan bangsa secara menyeluruh. Menurut Sudeson, penempatan anggota Polri aktif di sejumlah instansi pemerintah selama ini memiliki tujuan strategis.
Ia mencontohkan penempatan personel Polri di instansi seperti Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI maupun Kementerian Pertanian. Peran tersebut bukan sekadar administratif, melainkan bagian dari fungsi pengawasan yang memiliki nilai penting bagi keamanan negara dan masyarakat. Politik hukum itu sebenarnya bagaimana membuat undang-undang yang baik dan bagaimana menegakkannya. Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator, dia harus masuk ke dalam kerangka politik hukum ini. Artinya bahwa pada saat dia membuat satu norma, dia harus melihat posisi polisi di dalam keseluruhan ini. Misalnya di Departemen Pertanian, tapi kan dia di inspektorat. Dia tidak menggunakan teknis penyuluh lapangan misalnya. Dia di inspektorat. Tugasnya itu kan pengawasan. Inilah yang kami sayangkan. Ya kan? Kita semua, Mahkamah Konstitusi punya tujuan yang baik. Tetapi juga kita semua ini kan untuk mau melayani bangsa ini untuk lebih baik. Sudesson menekankan, pembahasan mengenai batas kewenangan perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat akan layanan kepolisian yang cepat dan mudah dijangkau. Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menerima audiensi Badan Gizi Nasional dan juga Persatuan Ahli Gizi Indonesia guna mempercepat finalisasi perjanjian kerjasama sebagai tindak lanjut rapat Komisi 9 DPR RI terkait permasalahan gizi dan juga penanganan stunting di Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menerima audiensi Badan Gizi Nasional dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi guna mempercepat finalisasi perjanjian kerjasama sebagai tindak lanjut rapat Komisi 9 DPR RI terkait permasalahan gizi dan penanganan stunting di Indonesia. Cucun menyatakan perjanjian kerjasama tersebut berfokus pada integrasi potensi sumber daya manusia Persagi ke dalam program penanggulangan gizi nasional. Ia menekankan pentingnya pemetaan SDM karena kapasitas program nasional untuk mendapatkan ahli gizi sudah tersedia dan terus berkembang. Sudah mau ada perjanjian kerjasama menandatangani terkait tadi hasil tindak lanjut rapat di Komisi 9 kekurangan ahli gizi. Beliau punya resource 53.000. Tetapi nanti kita lihat pemetaannya, apa 53.000 yang ber-KTA Persagi ini sudah bekerja di mana? Atau masih yang belum punya pekerjaan, atau yang fresh graduate nanti yang mau keluar. Sebetulnya kan dapur kita sekarang udah berjalan 15.000 sampai nanti akhir tahun 20.000 ya Pak Waka. Itu sudah bisa tertutupi kalau nanti dipetakan di mana yang berlebih, di mana yang kurang. Nah, jadi hari ini kami bersepakat, bahkan saya tadi dibilang saya menjadi penghulunya untuk akad nikah ini dipercepat. Biar tidak terjadi problematika tadi. Menyadari urgensi permasalahan gizi, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menyatakan komitmennya untuk mempercepat integrasi antara BGN dan Persagi. Ia menegaskan kesiapan DPR RI sebagai fasilitator dalam mendorong percepatan tersebut. Bani, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, perubahan sistem rujukan BPJS Kesehatan merupakan perjalanan yang tak boleh ditempuh dengan langkah tergesa-gesa sebab di dalamnya terikat harapan jutaan jiwa. Dan informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari
depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, setiap aturan baru mesti lahir dari pemikiran yang matang, jernih, terukur dan berpihak pada rakyat yang menunggu kepastian di balik pintu-pintu fasilitas kesehatan. Dan dalam denyut pelayanan publik yang terus berubah, DPR RI menegaskan bahwa reformasi ini bukan sekedar mengganti mekanisme, tetapi menata ulang jalur harapan agar setiap warga dapat berjalan menuju pelayanan kesehatan tanpa terhenti oleh kebingungan, jarak, ataupun beban yang memberatkan. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Kementerian Kesehatan sedang menyusun Permenkes yang menyederhanakan sistem rujukan pasien BPJS Kesehatan dengan menghapus kewajiban rujukan berjenjang untuk sejumlah kasus. Sistem rujukan berjenjang saat ini dinilai memperlambat akses pasien ke rumah sakit dengan kompetensi yang dibutuhkan serta mengakibatkan pemborosan biaya. Perubahan besar dalam sistem rujukan akan berbasis kompetensi. Rujukan tidak lagi berdasarkan urutan fasilitas kesehatan atau jenjang administratif, melainkan kemampuan fasilitas kesehatan menangani penyakit tertentu. Alur tetap dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FTKP. Namun, dokter FTKP akan menentukan langsung level layanan yang dibutuhkan pasien. Anggota Komisi 9 DPR RI mengingatkan pemerintah mempersiapkan kebijakan tersebut secara matang dan tepat dari segala aspek, terutama ketersediaan dan pemerataan SDM dan alat-alat medis. Dengan begitu, tujuan perubahan sistem rujukan bisa tercapai maksimal dan masyarakat mendapatkan penanganan medis secara cepat dan tepat, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan darurat. Pemerintah juga diimbau harus memastikan tidak ada lagi perbedaan tipe rumah sakit yang selama ini terdiri dari tipe A, tipe B, tipe C, maupun tipe D. Sementara itu, BPJS Kesehatan juga diminta memiliki komitmen mempercepat kredensialing. Banyak rumah sakit mengeluhkan telah menyiapkan alat-alat medis yang canggih dan SDM medis yang terlatih. Namun, proses kredensialing oleh BPJS Kesehatan sangat lama. Percepatan kredensialing dinilai ikut menyukseskan sistem rujukan baru karena setiap rumah sakit akan dituntut mampu memberikan tindakan medis secara cepat dan tepat. Harus langsung dirujuk ke rumah sakit Madya atau Purna gitu ya. Nah itu bisa dilakukan. Nah syaratnya memang alat kesehatannya, sarana prasarananya, dokternya ya itu harus terpenuhi di rumah sakit yang nantinya akan dibuatkan kriterianya yaitu dasar, Madya, Purna ya itu nanti akan diselenggarakan seperti itu. Nah saya berharap pemerintah bisa memotret ya secara utuh seperti apa kesiapan fasilitas kesehatan kita, rumah sakit kita untuk bisa memenuhi harapan pemerintah melakukan layanan berbasis kompetensi, tidak lagi berdasarkan tipe atau kelas rumah sakit. Di sisi lain, penanganan peserta BPJS Kesehatan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas dan klinik kesehatan tetap perlu diperkuat dan pendistribusian pasien haruslah merata. Selama ini, beban kerja puskesmas melayani pasien BPJS Kesehatan lebih besar, sementara klinik kesehatan sangat sedikit. Masyarakat harus diinformasikan kalau puskesmas dan klinik kesehatan sama-sama melayani peserta BPJS Kesehatan. Tim Liputan, TVR Parlemen. Pemirsa, Pantai Lagoy di Pulau Bintan menjadi salah satu destinasi wisata yang terkenal dengan pesona pantainya yang bersih dan juga jernih. Betul sekali nih pemirsa dan juga Vincent, kawasan Lagoy juga dikenal dengan suasananya yang tenang
serta fasilitas wisata yang cukup lengkap sehingga menjadi pilihan tepat untuk berlibur bersama keluarga ataupun sahabat. Lalu apa saja daya tarik dari Pantai Lagoy yang begitu digemari wisatawan? Kami hadirkan informasinya sesaat lagi usai jeda. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pemirsa, mengenai wisata, Pantai Lagoy menawarkan panorama laut yang indah, pasir putih yang halus, serta udara segar yang membuat pengunjung betah berlama-lama. Ya benar, di sekitar kawasan ini wisatawan juga dapat menikmati berbagai aktivitas seperti bersepeda, berjalan santai, hingga menikmati santapan di kafe pinggir pantai. Langsung saja nih pemirsa dan juga Vincent, tanpa berlama-lama lagi mari kita saksikan keindahan Pantai Lagoy di Pulau Bintan dalam segmen Intips. Informasi dan tips berikut ini. Kali ini pemirsa TVR Parlemen akan kami ajak jalan-jalan ke Pulau Bintan. Sudah tidak perlu diragukan lagi, Bintan menjadi salah satu destinasi berlibur yang tak hanya dikunjungi oleh wisatawan lokal, tetapi juga pelancong dari berbagai belahan dunia. Pulau terbesar yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini menawarkan berbagai pesona pantai yang eksotis, serta berbagai resort mewah yang berada di sekitarnya, dan Pantai Lagoy merupakan salah satunya. Pantai Lagoy merupakan objek wisata andalan di Pulau Bintan yang terkenal memiliki pasir putih dan luas serta terjaga kebersihannya. Tak heran jika pantai ini selalu mampu menarik wisatawan untuk berkunjung setiap tahunnya. Keindahan pantai ini bahkan disejajarkan dengan pantai-pantai yang ada di Bali dan Lombok. Secara geografis, Pantai Lagoy terletak di Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Untuk berkunjung ke pantai ini, pemirsa setidaknya harus menempuh jarak sekitar 65 km dari kota Tanjung Pinang. Perjalanan tersebut diperkirakan memakan waktu selama kurang lebih 1,5 jam. Namun, jika pemirsa datang dari arah Batam, maka bisa menggunakan speedboat atau kapal feri yang menyeberang ke Pulau Bintan. Lalu, sesampainya di Pelabuhan Tanjung Uban, perjalanan menuju Pantai Lagoy kurang lebih memakan waktu 40 menit saja. Setibanya di Pantai Lagoy, pemirsa akan dimanjakan dengan pemandangan pantai yang bersih, indah, dengan hamparan pasir putih membentang luas sejauh mata memandang. Di sekitar pantai dapat dijumpai adanya pohon-pohon kelapa yang menjulang tinggi untuk memberikan keteduhan dan menambah nuansa eksotis pantai. Semilir angin yang berhembus akan senantiasa menemani pemirsa ketika berada di Pantai Lagoy ini. Pantai ini juga menjadi salah satu destinasi wisata bagi turis mancanegara, terutama bagi negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, yang hanya berjarak sekitar 45 km dari pantai. Setelah puas bermain di Pantai Lagoy, jangan lupa untuk mampir ke Treasure Bay. Lokasinya hanya sekitar 10 menit saja dari Pantai Lagoy dengan menggunakan mobil. Di Treasure Bay ini, pemirsa akan menemukan sebuah kolam renang raksasa dengan aneka wahana permainan yang seru dan menantang.
Konon, kolam renang ini adalah kolam renang yang terluas di Asia Tenggara. Yang menarik lagi dari objek wisata Pantai Lagoy ini, yaitu karena banyaknya hotel dan resort yang berdekatan langsung dengan wisata Lagoy Bay Bintan, sehingga memudahkan wisatawan domestik serta mancanegara dalam menginap di dekat lokasi tersebut, dan tidak perlu repot-repot lagi mencari penginapan. Jadi, tunggu apa lagi pemirsa? Yuk kita jalan-jalan ke Pantai Lagoy dan nikmati keindahannya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada Rabu 26 November 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, pemirsa, akan ada rapat kerja Badan Legislasi dengan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat akan ada rapat dengar pendapat Komisi 11 dengan Dirjen Pajak yang membahas kinerja penerimaan pajak. Dan sejumlah agenda serta kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Vincent Ali dan rekan saya Nazia Sudirja, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.